Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadila dan selamat datang di channel yang akan membahas hal-hal terkait parenting dan juga keluarga. Pada video kali ini saya ingin berbagi bareng suatu materi yang di sini saya beri judul menjadi istri dan ibu yang berilmu. Pertama, saya ingin membuat pembukaan bahwa wanita itu memiliki akses yang paling mudah untuk masuk surga lewat jalur suami. Di mana di sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah yang artinya wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Di sini ada kata yang harus kita headline, yaitu ridho. Jadi saat kita menikah dengan seorang laki-laki, kita berstatus menjadi istri, itu bukan hanya kita mendampingi dia sampai mungkin dia menua ya, tapi juga kita harus membuat dia ridho. Nah, apa sih ridho itu? Dari beberapa kajian Ustadz ya yang saya dengarkan, saya coba mencari definisi ridho menurut para alim itu apa. Ternyata ridho itu adalah rasa di mana suami ini kehilangan saat kita itu tidak ada. Nah, bagaimana suami ini bisa merasa kehilangan? Tentunya saat kita ada, kita harus berbakti kepadanya, berkiprah kepadanya, berbuat baik kepadanya, memenuhi kebutuhannya, dan juga hal-hal lain yang membuat dia itu merasa berharga. Saat kita ada di sampingnya, dia merasa berharga. Sehingga saat kita misalkan tidak ada terlebih dahulu, maka suami kita akan merasa kehilangan. Nah, inilah keridhoan suami terhadap istrinya. Begitu juga saat kita memiliki keturunan dari beliau, kita pun menjaganya, merawatnya, mendidiknya, membesarkannya ya, sampai merasa benar-benar dia adalah laki-laki yang paling beruntung memiliki kita gitu. Saat kita tidak ada, dipanggil lebih dulu, meninggal dunia, suami bisa ridho, maka jaminan dari Allah adalah kita bisa masuk surga. Jadi untuk wanita, para wanita di sini yang saat ini berprofesi memiliki status sebagai istri dan juga ibu, maksimalkanlah kebaktian kita kepada suami. Hingga pada saat nanti kita meninggal, suami bisa ridho terhadap kita dan pintu surga terbuka lebar untuk kita, insya Allah. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama tentang profesi. Di sini saya ingin membuat pengantar bahwa apapun profesinya, setidaknya akan ada 3 hal ini. Yang pertama, profesi apapun itu butuh ilmu, baik itu ilmu teori maupun ilmu praktik. Contohnya, saya di sini buat contoh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu pasti belajar dulu ilmu teorinya ya. Contohnya, kalau cara menyuntik itu seperti apa, kemudian misalkan ada pasien lukanya luka bakar, perawatannya seperti apa, pasien itu lukanya patah tulang seperti apa, dan lain sebagainya. Dan juga mereka pasti belajar praktik dulu ya. Kalau dokter mungkin kita familiar ada yang namanya koas. Kalau tenaga medis yang lain juga biasanya ada ya, kerja lapangan, kuliah kerja lapangan, dan lain sebagainya. Itu pasti mereka butuh ilmu sebelum mereka menerapkan keahlian yang mereka miliki di lapangan. Harus ada basicnya, dasarnya. Yang kedua adalah setidaknya mereka pasti memiliki atasan yang akan mengawasi, mengontrol, melakukan evaluasi, membuat kebijakan, dan juga memberi upah atau gaji. Jadi biasanya ada hierarki nih. Misal hal yang paling standar kita tahu misalkan di sebuah perusahaan ada yang namanya pegawai, atasnya ada manajer gitu ya, atasnya lagi ada direktur, atasnya lagi mungkin ada direktur utama atau sebagainya, saya kurang paham, atau presiden perusahaan atau gimana. Pasti ada yang namanya hierarki. Tugas mereka mengevaluasi, membuat kebijakan, mengontrol, dan juga memberikan reward, memberikan upah, gaji atas jasa yang telah kita berikan kepada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, apapun profesinya, kita juga harus dituntut untuk mengupgrade ilmu. Tentu misalkan ilmu investasi 5 tahun lalu berbeda dengan 5 tahun yang akan datang. Dan juga belajar multidisiplin ilmu yang lain. Kalau bicara multidisiplin ilmu tuh biasanya saling keterkaitan biasanya di bidang biologi. Teman-teman mungkin sangat familiar ya dengan kata istilah
bioinformatika, atau biomedis, atau biostatistika. Banyak sekali hal-hal yang itu saling berkaitan, multidisiplin ilmu satu dengan multidisiplin ilmu lainnya. Itu apapun profesinya pasti harus seperti itu. Mari kita tarik ke dalam profesi yang akan kita bahas, yaitu profesi sebagai istri dan juga ibu. Saat seseorang wanita ini menjadi istri, itu tidak hanya dia mendampingi seorang laki-laki ini, kemudian melahirkan anak dari si laki-laki tersebut juga tidak. Dia harus punya ilmu dari segi teori dan juga praktik. Segi teori mungkin bisa kita dapat dari buku, dari kajian, dari sharing, mungkin juga dari channel-channel YouTube seperti ini. Tapi praktiknya itu tergantung dari kondisi keluarga masing-masing. Ada mungkin yang kondisi keluarganya bagus, suaminya mudah menerima saran, mudah memecahkan masalah. Ada juga yang mungkin sedikit butuh usaha untuk itu ya. Jadi berbeda-beda. Kita harus bisa menjalankan profesi kita, harus punya teori dulu. Oh, saat suami marah, ini yang harus kita lakukan ya. Oh, saat kita beda pendapat, ini ya. Oh, saat anak kita bayi itu treatmentnya seperti ini ya untuk menunjang stimulasinya. Atau saat anak kita SMP itu pendekatannya seperti ini ya, biar dia bisa melewati masa pubertas dengan baik dan lain sebagainya. Kita butuh teori dan praktiknya kita harus sesuaikan ke keluarga kita masing-masing. Itulah pentingnya kita harus menginput banyak teori, karena bisa jadi teori A tidak cocok hari ini, bisa jadi cocok 3 tahun mendatang. Atau teori B cocoknya untuk anak kita yang kedua, anak kita yang ketiga itu kurang cocok. Nah gitu. Jadi kita memang harus memperbanyak input. Yang kedua, istri itu juga memiliki atasan, teman-teman. Atasan yang dimaksud di sini adalah Allah, Tuhan kita. Jadi saat suami kita dengan wali kita melakukan ijab qabul, itu kan ada penyerahan ya dari pihak ayah ke pihak suami. Suami ini bertanggung jawab nih atas nafkah kita, memenuhi kebutuhan ilmu kita, kemudian juga akan menjaga kita. Nah, istri juga sebenarnya itu dalam ikatan itu. Buktinya kita dapat buku nikah kan 2 ya, ada kewajiban suami dan juga kita juga harus tahu kewajiban istri itu apa saat kita terikat dengan pernikahan. Karena suami dan wali ini dia membuat janji itu dengan Allah dan kita yang mendampingi, kita yang diserahkan. Maka kita pun juga harus janji mematuhi suami kita, bertanggung jawab atas kehormatan diri kita, menjaga hartanya dan lain sebagainya. Allah itu akan mengawasi kita, mengontrol kita, memberi pedoman kita sesuai Al-Quran, sesuai perintah Rasul, dan memberi upah, memberi reward. Reward ini yang kadang kita salah artikan, teman-teman. Sebagai wanita, saya sendiri pun merasakan saat pekerjaan saya itu ibu rumah tangga, awal-awal tuh saya minder sama teman-teman saya yang mungkin dapat kerjaan mentereng dan di tempat yang saya inginkan. Tapi saat saya coba mengobati rasa kekecewaan saya ini menjadi ibu rumah tangga, saya mencoba tadi dengerin banyak teori ini nih, dengerin kajian dan lain sebagainya, yang akhirnya saya di situ sadar bahwa upah kerja kita sebagai istri itu kita dapatkan dalam bentuk pahala. Pahala ini itu adalah hal yang tidak terlihat saat ini, tapi kita harus yakin sebagai makhluk Allah, salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah bahwa pahala ini pasti akan kita dapat di akhirat kelak. Saat ini mungkin belum, tapi janji Allah itu banyak ya terhadap istri. Mungkin tadi yang hadis pertama yang saya sampaikan, ada juga kalau kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi soleh, itu akan menjadi amalan yang tidak terputus sampai kita di alam kubur. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan wanita. Maka dari itu, kita harus tanamkan ke diri kita bahwa yakinlah lelahnya kita menjadi istri, lelahnya kita menjadi ibu itu pasti akan terbayar oleh Allah. Karena yang akan mengawasi Allah, yang akan memberi pedoman Allah, dan kita juga bertanggung jawabnya kepada Allah. Yang terakhir, kita harus mengupgrade ilmu. Jelas ya, seperti tadi contoh investasi. Mungkin 5 tahun lalu gaya parenting seseorang itu berbeda dengan gaya parenting sekarang. Saya mungkin generasi 90-an berbeda gaya parentingnya dengan anak 2000-an.
Kalau dulu kita ke sekolah, kita dimarahin guru, kita nggak berani ngomong sama orang tua, ya kan? Tapi mungkin ada perubahan zaman dimana kalau anak dimarahin guru, malah lapor ke orang tua. Itu juga ada. Orang tuanya juga mungkin bela anaknya, bukan bela gurunya. Kalau zaman dulu, anak takut ngomong ke orang tua karena bakal dimarahinnya double. Kalau zaman selanjutnya mungkin ada perbedaan gaya parenting, cara mendidik, dan sebagainya. Dan kita juga harus belajar multidisiplin ilmu yang lain. Menjadi istri itu bukan hanya mengurus makanan, bukan hanya mengurus rumah, mengurus anak. Kita juga harus bisa mempercantik diri kita di depan suami ya teman-teman. Di depan suami, gak usah sibuk-sibuk pamer di medsos, sibuk-sibuk nyari pengakuan orang lain. Sibuklah dengan satu orang ini, maksimalkan kita berbakti kepada dia, buat dia senang, insya Allah jaminan kita surga. Tadi belajar mempercantik diri, mungkin belajar perawatan mini-mini di rumah yang kita bisa, belajar menata rumah, merias rumah, membuat menu masakan yang bervariasi, membuat suami kita tuh serasa benar-benar nyaman di rumah kita, selayaknya mereka tuh sedang staycation gitu di hotel. Nyaman, tenang, betah gitu ya teman-teman. Ya, jadi apapun profesinya, kita sebagai istri harus tetap mengupgrade ilmu, harus tetap juga yakin bahwa kita memiliki atasan yaitu Allah, dan juga kita butuh teori, ilmu teori, dan juga menyesuaikan praktiknya di lapangan. Nah, ini ada 3 hal penting saat kita menjadi istri dan ibu. 3 hal penting yang mungkin teman-teman pernah notice ini atau belum, mari kita bahas bersama. Yang pertama, kita harus bisa membuang hal negatif dari pendidikan sebelumnya. Jadi kita waktu kecil sampai kita besar pasti kita dididik oleh seseorang. Polanya inilah, keburukan-keburukan ini yang harus kita buang. Yang kedua, kita juga harus keluar dari zona single kita. Nanti akan kita bahas beberapa poinnya. Dan juga upgrade ilmu rumah tangga dan parenting. Kurang lebih seperti yang saya jelaskan barusan. Tapi nanti akan kita upgrade lebih dalam. Mari kita bahas dari yang pertama. Buang hal negatif dari pendidikan sebelumnya. Ini yang negatif aja ya teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tumbuh dari kecil ke besar, itu kan pasti ada orang tua yang mengasuh kita. Atau mungkin ada yang diasuh kakek, nenek, ada yang juga yang diasuh kerabat. Tidak semua orang ini memiliki ilmu yang baik tentang parenting. Banyak di antara mereka yang juga belum paham, sehingga akan menimbulkan inner child. Statement ini saya ambil dari Kumparan ya, bahwa setiap orang memiliki inner child. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan pengalaman dirinya semasa kecil. Contoh pengalaman tersebut seperti trauma, adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, dikucilkan, atau bullying zaman sekarang, pengalaman-pengalaman lainnya yang menimbulkan bekas mendalam bagi seseorang. Jadi, ini penting sekali kita menghilangkan dulu efek negatif tadi, karena biasanya efek negatif itu akan terperangkap di dalam tubuh kita secara tidak langsung, dan dia akan ke show off, mungkin akan kita tunjukkan, akan keluar saat kita tuh mengalami masalah di dalam keluarga kita. Contoh trauma ya, misalkan waktu kecil kita melihat orang tua kita bertengkar. Orang tua kita bertengkar di depan kita. Mungkin melempar barang, ini, itu, dan lain sebagainya. Orang tua kita tidak merubah itu, atau juga tidak mengkonfirmasi kita bahwa hal itu salah. Maafkan kami ya, karena kami memperlihatkan hal buruk kepada kamu. Kebanyakan orang tua kan tidak seperti itu. Saat mereka ingin memuncakkan amarahnya, mereka tidak sadar bahwa hal-hal di sekitar mereka itu terekam oleh anak. Akhirnya saat besar mungkin itu yang terjadi pada kita dan pasangan kita saat kita berbeda pendapat sedikit langsung amarahnya memuncak, mungkin lempar-lempar barang dan lain sebagainya. Itu adalah luka masa lalu yang belum bisa kita sembuhkan dan menjadikan orang lain sebagai sasarannya. Ini makanya perlu penting sekali ya, bukan hanya untuk istri sih, sebenarnya suami juga. Luka masa lalu, bekas-bekas sisa-sisa parenting yang buruk dari orang tua itu hendaknya dihilangkan agar pasangan kita tidak menjadi korban. Begitupun anak. Kalau misalkan kadang orang tua capek kerja, pulang nemuin anaknya rewel. Yang terjadi marah-marah. Mungkin marahnya ini karena capek kerja,
Dan kemudian rewelnya hanya karena hal sepele, mungkin minta diambilin minum atau minta ditemenin main. Karena orang tua ini udah lelah dulu, jadi meluapkan emosinya berlebihan. Mungkin jadi memukul atau mungkin jadi melakukan hal-hal yang membuat trauma tadi. Yang akhirnya kita saat kita dewasa sih, di anak ini udah dewasa, menjadi orang tua, hal itu juga yang diterapkan ke anaknya. Dan itu sangat kasihan. Jadi saran saya di sini, jangan pernah wariskan hal buruk kepada anak kita. Biarkan hal buruk itu kita sembuhkan dulu. Luka kita masa kecil kita sembuhkan dulu. Jangan luka masa kecil kita jadikan juga luka untuk menguras pasangan kita, menguras anak kita. Mari sama-sama kita pulihkan inner child kita, luka masa lalu kita. Yang kedua adalah keluar dari zona singlemu. Zona saat kamu sendiri, zona saat belum ada suami, saat belum ada anak. Prioritaslah keinginan suami terlebih dahulu. Di sini saya ingin notice ya, bahwa mengalah bagi istri itu penting. Kenapa? Teman-teman, saya pernah dengerin sebuah kajian rumah tangga, dan di situ saya tersadar, kenapa sih istri itu kebanyakan kurang ngalah? Karena tontonan mereka adalah film atau sinetron romantis, di mana di sinetron itu laki-laki yang memberikan bunga kepada istrinya, yang mengejar-ngejar, yang merayu, kemudian juga yang dia mohon-mohon minta maaf dan lain sebagainya. Itu terperangkap nih dalam otak perempuan. Kalau salah dalam rumah tangga, ada perbedaan pendapat, si perempuan ini ngambek, maunya suami yang datang, bawain bunga, ngajak jalan-jalan, dan lain sebagainya. Ya itu boleh tentu harapan. Tapi jangan jadikan itu patokan. Karena kenyataannya, laki-laki inilah, si suami inilah, yang memang Allah ciptakan, Allah sendiri yang mendesain, Allah yang lebih tahu kebutuhan suami ini. Suami itu inginnya diwibawakan. Beliau itu memiliki sifat pemimpin, jadi tidak mau direndahkan. Makanya ada hadis yang menyatakan, wanita ahli surga adalah wanita yang apabila dia salah atau dia dizolimi atau menzolimi, dia yang datang kepada suaminya, memegang tangan suaminya dan berkata, aku tidak bisa tidur tanpa ridhomu malam ini. Itu adalah hadis Rasulullah yang tentunya Allah yang maha tahu makhluk yang diciptakan. Jadi kalau dalam sinetron tadi adalah perempuan yang dikejar-kejar, di dalam Islam justru kita sebagai wanita itu yang harus mengejar suami. Kita yang harus mengalah. Karena secara naluriahnya, laki-laki justru kalau kita memberi bentakan, dia akan membentak lebih keras. Kalau kita melunak pun beliau akan melunak kepada kita dan insya Allah akan mengakui kesalahannya. Jadi pentinglah sebagai wanita untuk mengalah. Kalau yang biasanya di zona single ini tadi nih, di zona single ini kita mungkin terpatrinya seperti itu ya, seperti film, sinetron romantis. Tapi setelah menjadi istri, kita harus merubah mindset kita, pelajari banyak lagi teori-teori agar kita bisa mempraktekkan dengan lebih baik lagi. Yang kedua, penuhi kebutuhan anak. Contohnya adalah bermain bersama. Kadang kita lupa di zona single kita masih sibuk mungkin main laptop, main gadget, main sosmed, dan lain sebagainya. Setelah punya anak tuh butuh waktu loh sama orang tuanya. Sekalipun kita punya asisten rumah tangga, anak tuh tetap butuh waktu untuk bermain bersama orang tuanya, ibu bapaknya ceria ya. Teman-teman simpel aja deh. Kalau lihat iklan-iklan tentang obat-obatan anak, mungkin tentang sabun mandi anak atau tentang yang menyangkut anak lah di televisi, yang diperlihatkan apa? Potret anak bermain dengan orang tuanya, mungkin main bola di taman, mungkin kejar-kejaran, mungkin tersenyum bersama, lihat televisi bersama, melakukan aktivitas bersama. Nah, itulah yang menjadi patokan kita sebagai orang tua. Anak itu juga memiliki kebutuhan, entertain, hiburan. Jangan hanya semua serahkan kepada asisten rumah tangga kita. Selanjutnya adalah porsi me time harus diganti dengan family time. Bukan harus diganti sih, lebih tepatnya mentransisikan. Kalau tadinya kita porsi me time saat single itu mungkin bisa sejam ke mall, sejam ke salon, sejam bisa baca buku ya. Walaupun baca buku kadang kita pengen me time lama-lama. Tapi setelah memiliki anak nih teman-teman, yang terjadi adalah kita akan memprioritaskan anak dan suami kita, family time.
ke mall udah nggak bisa sendiri lagi, masuk toko udah nggak bisa lama-lama. Anaknya mungkin udah rewel, suami udah lapar, pengen ke food court, pengen ke restoran, dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus menyadari itu, bahwa ini adalah zona single kita telah berakhir. Kalau butuh me time untuk mungkin perawatan, atau butuh me time untuk upgrade diri ya, membaca buku, lakukanlah saat suami dan anak itu sudah tidak butuh kita. Mungkin di malam hari, mungkin di saat mereka beristirahat, kita tidak terlalu lelah, itu bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir, belajar menjaga rahasia keluarga. Teman-teman wanita di sini pasti sadar ya, mungkin waktu dulu ngekos atau waktu sekolah, kuliah, hal yang dilakukan biasanya oleh 2 orang wanita atau lebih itu biasanya menggosip, gibah, na'udzubillah ya. Kalau kita udah berkeluarga, kurangilah menceritakan semua hal yang kita rasakan bersama keluarga kita. Mungkin kita punya masalah sama suami, gak perlu diceritakan. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat masalah kita udah selesai, si teman ini masih ngiranya kita bermasalah aja. Atau bisa jadi masalah kita kemana-mana gitu ya, dia ngobrolin ke si A, ngobrolin ke si B. Dan juga saat kita itu sedang mendapatkan anugerah, lebih baik juga tidak perlu diceritakan berlebihan gitu. Kalau dia tanya, kita jawab ya alhamdulillah baru dapat nikmat ini. Kalau diceritakan berlebihan, takutnya menjadi penyakit ain, malah jadinya terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Na'udzubillah. Yang terakhir ini adalah upgrade ilmu rumah tangga dan juga parenting. Karena apa? Iptek itu selalu berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang. Kalau zaman dulu mungkin belum ada yang namanya sosmed. Zaman sekarang, kalau anak kita bisa sosmedan, kesana kesini, kita nggak bisa ngawasin, juga berbahaya. Jika kita menarik pola asuh dulu ke zaman sekarang, tentu tidak cocok seperti yang saya contohkan tadi. Kalau pola asuh dulu kan seperti militer gitu ya, orang tua harus memaksa anak, atau anak harus nurut ke orang tua. Kalau sekarang mungkin udah ada yang namanya fatherless ya. Kemarin akhir-akhir ini kan sempat ada artikel katanya yang menyatakan kalau Indonesia itu darurat fatherless, butuh sosok ayah. Anak itu butuh sosok ayah, mungkin daddy time, mungkin waktu story time bareng, atau mungkin waktu mandi, bisa jadi tukeran lah sama ibunya. Sesekali mereka juga butuh sosok ayah. Nah itu zaman sekarang, zaman dulu mungkin belum ada. Dan anak kita pun akan menjalani tantangan di zamannya kelak. Jadi saat kita misalkan melahirkan anak di tahun 2011, sebenarnya tantangan kita adalah mempersiapkan anak kita di 20 tahun kemudian, 2031 seperti itu ya. Atau kalau kita melahirkan anak di tahun 2020, otomatis kita juga akan mempersiapkan anak di tahun 2040. Bagaimana tantangan seperti di zaman itu tentu sangat berbeda dengan kondisi kita sekarang. Jadi kita juga harus belajar terus memperbarui pengetahuan yang ada. Sebagai penutup, saya ingin memberi pesan dan nasihat bersama. Berbahagialah dengan profesi ini, profesi istri dan juga profesi menjadi ibu. Karena dengannya surga dijanjikan untukmu. Insya Allah, kalau kita membuat suami kita ikhlas, ridho atas kehadiran kita saat kita meninggal, surga menjadi mudah untuk kita. Dan saya juga ingatkan salah satu lagi hadis bahwa wanita yang dia menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, kemudian taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, dia bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Dia bisa masuk surga dari pintu manapun. Maaf ya, saya koreksi. Semoga itu bisa menjadi penyemangat kita bersama sebagai istri dan ibu, agar selalu bisa memberikan sisi terbaik kita kepada suami kita, kepada anak kita. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk sharing kali ini. Jika ada salah dan kurangnya, pastilah datangnya dari diri saya pribadi, karenanya saya mohon maaf. Dan apabila ada manfaat dan ilmu yang bisa diperoleh, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.